Oke, selamat malam teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa di platform di YouTube ini ya. Kita bisa webinar. Hari ini Winner Stock kita acara ini webinar ini kita untuk pre-launch ya. Pre-launching saya mau kasih kisi-kisi, mau kasih teaser. Seperti apa sih website Winner Stock gitu ya. Dan tidak lupa saya undang kita punya ini apa namanya pakar-pakar kita ya. Pakar kita ada Bu Pertiwi, ada Ci Jessica, ada Pak Heri, ya Sultan Palugada ini, mantap. Ini bintang tamu ini keren-keren semua ya, keren-keren semua dan saya yakin kita akan walaupun acara ini judulnya pre-launch, tapi saya memastikan bahwa Bapak Ibu yang nonton acara ini akan dapat manfaat yang luar biasa deh, ya. Amin. Kita berdoa ya supaya Bapak Ibu yang nonton ini bisa dapat banyak dapat pencerahan, dapat ilmu juga yang luar biasa. Nah, saya tambahin subjudul. Ini saya bikin ini baru tadi pagi subjudul ini karena teman-teman udah pada minta window dressing, sedangkan saya belum pernah spesial mengulas mengenai window dressing. Saya mau kasih alasan sedikit. Kenapa sih sampai saat ini saya belum bikin video khusus window dressing? Karena video khusus window dressing itu sekarang menjadi bukannya nggak relevan, tapi semua saham saat ini sedang kondisi uptrend semua ya karena ketika di awal pandemi di semester pertama 2020 posisinya kan pada drop semua ya, pada koreksi semua. Dan di semester kedua 2020 ini kita marketnya udah rebound. Jadi serempak sampai itu tadi yang pertanyaan tadi, ini marketnya bullish tapi kita malah sering cut loss. Ketika kita marketnya lagi penuh euforia, di situ orang cenderung impulsif, cenderung fear of missing out ya, jadi takut ketinggalan. Banyak yang malah saking takut ketinggalan belinya di pucuk. Nah, pucuk ini kan relatif sebenarnya. Ketika contoh INAF dan KF. INAF dan KF chart monthly-nya itu sudah tegak lurus, sudah hampir melampaui all time high-nya mereka. Mereka udah 3/4 ongoing. Nah, kita saat ini posisi bilang itu di pucuk gitu karena sebentar lagi udah sampai targetnya dan potensial untuk koreksi dulu. Nah, ketika koreksi itu teman-teman banyak yang tidak siap karena mereka masuk tanpa money management, jadi mereka masuknya full power ya. Apalagi sentimen IMAS dan KF ini, INAF dan KF ini orang banyak jadi terlalu percaya, jadi ini pasti terbang nih karena vaksin. Jadi mereka itu mempertaruhkan segala-galanya di situ. Nah, ketika mereka mempertaruhkan segala-galanya, ketika marketnya bergerak goyang, mereka jadi deg-degan, ya koreksi gitu, koreksi nggak tanggung-tanggung. Kemarin siapa yang beli INAF di posisi ARA? Ayo coba INAF dan KF sempat ARA kan ya, betul nggak? Sempat ARA dan BAM. Betul. Ya, ARA. Itu bahkan ada yang kita di member group ada yang tanya kan, Pak, ini INAF, saya mau masuk sekarang buat besok boleh nggak? Terus kalau nggak salah Pak Nandi yang bilang, Pak Nandi bilang ini risk and reward-nya udah nggak imbang loh, jangan beli di sini. Dan wow, keren banget. Memang akhirnya koreksi. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah member kita cukup mature ya, cukup mature untuk dewasa berpikir untuk tidak gegabah. Dan memang saya tekankan di grup ya, lebih baik kita buy on weakness daripada kejar saham yang sedang terbang. Itu sebabnya saya bilang ketika market lagi bullish, profit saya cenderung yang nggak bisa dipompa habis-habisan. Kita sudah terlanjur, udah istilah gini. Nah, kita kan di sini lagi musim sepeda nih. Sepeda mesti setiap kali mau sepeda kita pompa ban dulu ya Pak Heri ya.
Kita Oh iya dong. pastiin dulu tekanannya pas 100 PSI. Kalau saya sih 100 PSI kalau sepeda saya. Nggak tahu kalau sepeda Pak Heri berapa nih. Kalau yang road bike 100, kalau yang Ah, mountain bike 80. wah, begitu kita pompa 100, kan udah siap jalan. Ketika kita siap jalan, di tengah jalan apa kita pompa lagi? Nggak ada kan? Yang penting kita apa? Cari goalnya. Yang kita pikirkan adalah goalnya. Nggak mungkin tengah jalan kita pompa dulu. Pompa, pompa, pompa. Kecuali bannya gembos, ya nggak? Kalau udah 100, ya udah that's it, 100. Itu udah sampai tujuan. Nyari sampai tujuan. Nah, kayak saya, posisi dari November awal, saya sudah on position. Saya nggak mungkin tengah jalan, wah, kayaknya bakal terbang nih. Calling pegadaian, mau gadai rumah, mau gadai rumah tetangga, mau gadai rumahnya siapa Kanjeng, gitu ya. Kanjeng Terus kita, Ratu. terus kita all in, kita masuk lagi duit kita. Kan kita punya hati juga ada ininya ya, ada apa namanya? Ini posisi ini udah tinggi, jangan-jangan koreksi. Akhirnya apa? Kita jadi nggak nambah dulu, kita stop dulu gitu. Kita liatin aja. Ini arahnya mau kemana? Yang kita tahu pasti bullish. Tapi kan kita nggak mungkin top up terus. Malah jadi greedy, overconfidence, jadi serakah, jadi hope-nya kegedean. Padahal itu nggak boleh ya. Kita harus ada fear-nya. Yang mengendalikan trader baik sama nggak. Maksudnya yang trader sukses nggak sukses itu at the end adalah di fear-nya sebenarnya, di fear dan mengendalikan greedy. Itu yang menurut saya paling dasar, paling penting. Tapi fear kegedean juga jelek. Karena apa? Akhirnya nggak trading. Ketika saham lagi terbang, dia ingat pesan Pak Erwin bilang nggak boleh dikejar. Saya tunggu koreksi. Nah, ketika koreksi, dia juga nggak berani masuk. Pikirnya dia apa? Nanti besok kalau koreksi lagi gimana? Akhirnya apa? Nggak beli-beli. Akhirnya ya udah jadi penonton aja yang baik. Akhirnya ketika saham ini terbang, ya telat. Ya udah deh. Ketika saham ini koreksi, nanti besok koreksi lagi, nggak trading deh, gitu. Nah, itu juga nggak bagus. Paling penting, itu sebabnya saya ajarin ke teman-teman, pakai piramida. Jadi pakai model piramida. Mau piramida terbalik, piramida yang utuh ya. Kita udah. Yang penting kita siap dengan apa yang akan kita hadapi. Nah, itu sebabnya saya malam ini kita bahas window dressing. Kita diskusi aja sama teman-teman, ada Pak Heri, ada Bu Jessica, ada Bu Pertiwi. Sudut pandang mereka bagaimana ya? Ada yang dari sisi Bu Pertiwi adalah seorang pernah banker ya, jadi bisa melihat dari sudut pandang yang orang nggak lihat. Kayak saya adalah full technical. Jadi isu apapun di market, mau isu right issue mau isu buyback apapun, tidak membuat saya menjadi gelap mata untuk langsung beli all in. Saya pokoknya lihat chart. Selama chart ini harus buang, saya jual. Harus beli, saya beli. Contoh ketika Bank BRI ketika koreksi di bulan Maret kemarin, dari 4.400 dia terjun bebas sampai ke 2.000. Banyak orang berpikir wah ini BRI loh, mau dijual sayang, ya kan? Nanti kalau besok rebound takut nggak punya ini, wah akhirnya dipegang, disimpan. Endingnya minusnya sampai di 2.300, 2.800 minus hampir 70-an% waktu itu, ada beberapa yang 70-an%, bahkan ada yang minus 50%-an lebih ya. Waduh, di portonya udah berdarah-darah. Mau belanja lagi bisa nggak? Uang ada nih, mau belanja lagi. Tapi karena di portonya dia lihat BRI minus 50%, kira-kira menurut Bapak Ibu berani belanja nggak? Nah, trauma nggak ada yang berani belanja. Mau average down juga udah nggak berani. Karena apa? Turunnya udah terlalu dalam. Akhirnya ketika mau rebound, berapa banyak di antara kita yang ketika rebound kita tidak dapat momentum. Saya aja masih nyangkut di 4.400 kok, Pak. Ini BRI ini balik nih 4.400. Berarti dari awal tahun sampai hari ini dia kehilangan opportunity sama sekali. Dia zero. Yang bisa disyukuri adalah
setidaknya Balik modal. modalnya balik, ya kan, modalnya balik. Tapi berapa banyak orang yang akhirnya menjadi kecewa. Selama 1 tahun ini, saya lihat orang lain penuh euforia terbang, saya cuma berdoa supaya BRI kembali ke titiknya. Nah, kan sayang sekali, sayang banget. Jadi itu sebabnya yuk kita bahas window dressing. Ini teman-teman kita yang saya ajak berundang ini, itu keren-keren semua. Mereka berani ambil keputusan untuk cut loss ketika itu, ya. Ketika market pandemi mulai turun, mereka berani ambil dengan confident, kita harus cut loss. Kita melindungi nilai, kita lindungi nilai kita, dan kita berharap ketika market mulai membal, kita bisa beli. Dan oke, kita diskusi nih, Pak Heri. Pak Heri ini kemarin yang salah satu orang yang berhasil serok BRI ya, Pak Heri ya, di 2000 berapa Pak Heri seroknya? 2350. Wih, hebat. Pemikiran apa yang membuat Pak Heri ketika itu yakin this is the bottom dan berani untuk serok? Ya, saya sih sebetulnya dasarnya 100% dari chart aja sih, Pak. Saya begitu ngelihat 2 hari, 3 hari mulai rebound, saya mulai masuk bertahap. Nah, oke, mantap. Berarti nggak mikirin ini dong. Berarti benar-benar pure di chart ya. Berarti tidak mikirin kira-kira ini ekonomi bakal kemana nih? Indonesia bakal kemana? Nggak mikir sama sekali berarti ya? Mikir nggak? Saya itu sebetulnya bisa dibilang 80% itu dasarnya dari chart aja sih, Pak. Jadi kadang-kadang saya cuma mikir fundamental perusahaan sekelas BRI nggak bakal lah sampai likuidasi. Ya sudah, percaya sama chart aja. Di situ saya benar-benar trading saya dasarnya dari chartnya winner stock aja. Nah, Saya sudah nggak ngelirik kiri kanan. saya tergelitik dengan kata-kata BRI lah nggak mungkin lah bakal dilikuidasi. Pertanyaan itu statement itu juga yang muncul di benak teman-teman ketika BRI dari 4.400 turun. Ketika itu mereka bilang gimana? Paling juga turun ke 3.000 something lah, 3.800. Ketika itu saya ingat banget, saya ukur supportnya 3.800 jadi support waktu itu. Saya ingat banget. Nah, dan ternyata dia jebol. Nah, ketika jebol, langsung saya sudah warning ke teman-teman. That's it, jebol, cut loss semua, cut loss. Kita itu udah last, benteng Takeshi kita itu udah terakhir harus cut loss. Ketika itu loh, itu saya ingat banget. Nah, itu yang ketika itu saya kan atas dasar saya karena lihat dia sudah jebol support kuat di 3.800, makanya saya bilang apapun ekspektasi kalian terhadap BRI ini, better you out deh. Karena apa? Karena kita nggak tahu bottomnya kemana. Kayak contoh, perusahaan sekelas Waskita, Wika, PTPP. Itu PTPP sendiri pernah mencapai puncaknya di harga 4.000-an sekian loh. Dan ketika Jokowi menjadi presiden, orang ekspektasinya apa? Ini pembangunan infrastruktur loh, ini ya. Ini nggak mungkin ini perusahaan sekaliber ini akan goyang. Tapi nyatanya gimana? PTBP terakhir serok di harga berapa ya Pak Heri? Kita serok di harga berapa? 700 sekian ya kalau nggak salah. Saya lupa, Pak. Tapi waktu itu PTPP itu saya dapat sekitar 60%-an. Terus ya saya pikir sudah cukup, saya jualan. Ternyata masih naik terus sih, Pak. Ya, tapi saya sudah happy dengan 60% itu sih, Pak. PTPP kalau dari chart saya kelihatannya terendahnya pernah di 300 loh. Dan tertingginya 4.800 loh. Nah, yang kayak gitu tuh. Ya. Kita lebih trust ke chart lah ya. Tapi fundamental oke nih. Coba ayo Bu. Bu Pertiwi kita coba cerita sedikit lah. Kira-kira dalam orang kan semua bertanya-tanya, window dressing itu apa sih window dressing? Coba dari sisi Bu Pertiwi mungkin bisa bagikan karena window dressing itu tidak bicara mengenai chart. Karena saya yakin window dressing adalah berbicara mengenai kinerja, laporan keuangan suatu institusi. Baik itu laporan keuangan
institusi perbankan atau institusi finance, dan tentu saja dari emitennya sendiri. Emitennya sendiri juga mesti ada muatan politik ya. Kenapa harus sahamnya harus dikerek naik, entah emiten yang kerek naik atau badan keuangan, institusi keuangan itu sendiri. Coba dong cerita dong, kita pengen denger nih Bu. Thank you Pak, thank you Pak Erwin. Selamat malam Ibu Bapak, member WCG semuanya ya. Ya. Iya, gini, thank you banget nih, saya udah dapet kesempatan join ya Pak ya. Jadi memang mungkin waktu saya BRI jual tuh Pak Heri beli tuh. Karena saya jualnya udah di bottom tuh beneran. Saya telah jual. Sejujurnya saya telah jual karena saya kenal Pak Erwin tuh baru di pertengahan ya Pak ya, pertengahan 2020 Juni. Jadi saya udah rada terlambat sebetulnya. Jadi dalam posisi itu udah merah padam lah, gitu loh. Jadi abis itu ngebut lah begitu. Makanya begitu BRI udah di EP detected lagi, saya udah ngebut terus tuh. Pokoknya saya nggak peduli percentage waktu itu. Jadi saya cuma peduli amount. Karena saya mesti balikin amount itu dulu gitu loh. Kalau saya main percentage yang saya bilang kan, cost of capital saya, nanti saya ceritain cost of capital itu apa. Jadi, jadi yang penting pada saat itu di bulan Juni itu saya balikin dulu posisi saya. Karena kalau ngomong neraca itu udah di minus gitu kan. Jadi saya balikin dulu amount. Jadi pokoknya profit ambil, lihat lagi, profit ambil, lihat lagi gitu kan. Nah, begitu hampir akhir tahun ini, saya rada hati-hati. Kenapa rada hati-hati? Karena saya tahu banget di akhir tahun itu, pengalaman saya mengatakan semua orang tuh kepengen bukunya hijau waktu di akhir tahun. Semualah berkepentingan. Sorry ya, kayak misalnya fund manager lah, karena mereka kan mesti, kalau kita beli reksadana, itu kan pasti semua orang ngelihat gimana sih kinerja masa lalunya, gitu kan. Satu. Kemudian kedua, emiten itu sendiri. Karena kan mereka buat buku yang namanya kayak annual report, laporan yang mesti dipublish ke publik gitu kan. Nah, pasti mereka juga pengen tunjukkan kinerja mereka bagus loh, gitu kan. Terus ketiga juga pemerintah, karena kan juga di tengah-tengah keadaan kayak begitu kan juga banyak yang sudah dilakukan loh. Bukan nggak dilakukan, banyak dilakukan pemerintah dan positif gitu loh. Jadi pasti pengen tercermin juga dong gitu kan. Nah dengan melihat itu semua pasti semua berlomba-lomba kepengen untuk quote unquote harga saham itu semakin banyak, apalagi sekarang dengan semakin banyak retail investor join, artinya kan berarti possibility, kayak contoh kemarin beberapa waktu yang lalu investor asing keluar banyak aja, indeks nggak minus loh. Jadi kan artinya seperti kekuatan lokal, investor lokal udah lumayan banyak gitu kan Pak. Betul. Nah itu ketiga. Nah kemudian yang lain adalah kita sendiri sebagai pemegang sahamnya. Misalnya kita lihat apa iya sih perusahaan yang kita tahu dia masih running well, dia juga sebetulnya di tengah-tengah pandemi juga nggak kenapa-kenapa. Apa ya sih sahamnya cuma segitu gitu kan. Nah itu kan juga kita jadi kulik lagi kan. Banyak informasi yang sebetulnya gratis loh di RT, di macam-macam di semua platform tuh banyak yang gratis, tinggal kita spend waktu aja untuk baca gitu kan. Yang mana yang mau dipilih gitu kan. Itu sih Pak salah satu kalau menurut saya sih. Oke. Wah keren banget nih. Ya saya tambahin sedikit dari ceritanya Bu Pertiwi ini. Ya pasti ada satu goal yang pengen dicapai ya. Kalau kita bicara mengenai window dressing itu ini terlepas dari kondisi pandemi. Kalau lihat secara statistik, bulan Desember itu adalah bulan di mana tapi harga saham cenderung naik ya, cenderung bullish. Ya, salah satu beberapa katalisnya pasti ada katalis. Jadi nggak bisa kalau kita mau pengen naikin terus tiba-tiba jadi naik, itu nggak mungkin. Karena apa? Karena market itu terdiri dari orang banyak, yang mana banyak kepentingan juga di situ, ya kan? Ketika ada yang
beli mau naikin harga, pasti ada juga yang mau jual. Karena apa? Merasa sudah profit. Jadi bagaimana sih caranya supaya antara market provider atau pembeli atau orang yang mau harga ini naik dan orang yang tadinya mau jual tidak jadi jual. Jadi sehingga harga terbentuk adalah harganya naik. Jadi bagaimana menggiring opini dari market, ya kan, untuk bisa sama-sama bikin harga ini menjadi naik. Satu, dia pasti harus punya faktor yang kalau kita bilang, boleh dibilang sesuatu yang kekuatan yang di luar kuasa kita. Contoh, iklim, cuaca. Yang mana seperti saya sudah bilang bolak-balik ya, bahwa ketika mulai masuk akhir tahun, musim dingin, winter is coming, ya kan? Dan harga komoditi cenderung meningkat. Sedangkan konsumsi juga tinggi. Dan ini kan mulai masuk, kalau winter itu, Desember itu waktunya holiday. Kalau di Indonesia waktunya holiday, libur cuma seminggu, 2 minggu. Kalau di luar negeri sana, winter itu mereka bisa libur sampai sebulan. Dan otomatis yang ada adalah konsumsi, lebih banyak ke konsumsinya ketimbang belanjanya. Nah, di situ akhirnya apa? Harga jadi naik dan barang dan jasa jadi naik, ya kan. Nah, itu sentimen-sentimen dunia tersebut, mulai dari harga oil, harga energi lah ya, oil lah, harga tambang, bahan tambang, mineral dan lain-lain, itu juga naik ya. Belum lagi kita melihat dari sisi inflasi, ya kan, sisi inflasi. Inflasi bagi sebagian orang itu buruk. Kenapa buruk? Karena harga bahan baku jadi naik, barang produksi kita jadi naik. Padahal kalau buat company, inflasi itu bagus. Kenapa? Karena barang yang mereka produksi, harganya ikut naik nggak? Ikut naik kan. Jadi sehingga apa? Membukukan laporan keuangan yang positif. Nah, faktor-faktor eksternal tadi yang membuat orang mempunyai sentimen bahwa di akhir tahun ini kinerja perusahaan akan baik. Nah, ketika orang punya mindset pemikiran yang sama, kira-kira kita sebagai investor, kita invest produk atau saham, apalah, contoh seperti yang lagi trending apa nih? Barito atau kalau Barito Pasifik atau kalau enggak TPIA. Nah, kita kan akan berpikir kalau wah, kinerjanya lagi bagus nih, ngapain kita jual? Atas dasar itu, semakin banyak orang yang tidak mau jual barang ini, sedangkan permintaan tambah banyak, akhirnya sentimennya gimana? Naik, semua naik. Jadi ada ketimpangan, terjadi ketimpangan antara supply dan demand. Itu yang penting. Sama halnya ketika market lagi turun. Nah, terjadi ketimpangan nih. Orang yang supply lebih banyak dari orang yang demand. Akhirnya apa? Akhirnya ambyar. Orang semua berlomba-lomba cepat-cepatan pengen jual. Nah, ketika bullish juga sama. Terjadi ketimpangan, orang yang demand lebih tinggi daripada supply. Itu yang membuat jadi window dressing. Sebenarnya window dressing nggak melulu itu. Nggak melulu memperbaiki kinerja keuangan. Yes, memperbaiki kinerja keuangan pasti. Endingnya otomatis jadi bagus. Tapi intinya mereka berlomba-lomba karena pengen mendapatkan momentum ini loh. Harga kinerjanya naik, otomatis perusahaan ini naik, jadi forecast-nya baik buat mereka gitu. Ya itu kira-kira sedikit penjelasan saya. Nanti kita ada sesi khusus ya, video khusus untuk menjelaskan mengenai market outlook 2021 dan ini nggak kalah keren. Kita udah riset ya Bu Pertiwi ya, kita udah riset. Saya udah bagikan bahan-bahan riset untuk market outlook 2021, 2021 ya. Jadi kita kalau dari sisi saya, dari sisi kita teman-teman, kita itu maksudnya nggak terlalu gegabah juga. Jadi kita juga melihat berbagai sisi ekonomi untuk mempertimbangkan. Memang kita kadang-kadang boleh dibilang kayak kemarin ketika market ambles ya, kalau boleh dibilang saya terlalu optimis gitu dengan market. Karena pada waktu itu
Indonesia masih lockdown, Solo masih lockdown, dunia masih lockdown, tapi saya udah berani serok BRPT. Kita serok BRPT dulu ya, Bu. Ya. Ya, Jessica itu udah serok BRPT, BBTN kita serok. Karena charge-nya wow banget. Ketika yang lain ambiar, BRPT satu-satunya yang lari. Wah, lari. Nah, ketika itu tuh saya, wah itu luar biasa. Kita dapat profit banyak dari BRPT. Orang lain tiarap semua loh. Semua saham bam, ambil semua, cuma satu yang naik. Itu malah enak ya, malah enak. Market merah, satu yang naik. Itu ada pepatah bilang, ada gula, ada semut. Ya yang jadi gulanya ya cuma satu. Rebutannya berapa banyak orang, berapa banyak manusia yang berapa banyak semutnya yang rebutin. Akhirnya apa? Harganya jadi naik. Nah, kita salah tanya Ci Jessica nih. Kamu ini ya, salah satu orang yang waktu itu ketika itu berani serok BRI dan BCA waktu itu. Saya ingat banget tuh. Wah, ini porto BRI BCA-nya ngeri ya. Juragan Medco juga. Oh, Juragan Medco juga. Juragan Medco banyak nih, Juragan Medco nih. Kita teman-teman juga banyak yang ini beli Medco ya. Nah, ketika beli BRI dan BCA, kamu berarti full lihat chart aja dong ya berarti ya? Ya, soalnya kan sebenarnya saya naik BRI BCA tuh semi nabung ya kan. Jadi kalau harga murah tuh malah seneng. Wah, murah ini. Waduh. Kayaknya doanya Winnerstock memang kemarin sempat lain loh. Ketika lagi bullish kita bilang kapan koreksinya ini kapan. Kita mendoakan market untuk merah ya kan. Itu saya sampai bilang di market review, wah maaf ya teman-teman pemirsa, kita di grup Winnerstock ini malah doain market merah ini. Karena naik terus, kita mau belanja ini. Kita pengen take profit. Habis take profit kita belanja lagi di bawah gitu ya. Ingat gak waktu September kita malah share lagu-lagu lah, lihat yang time frame 15 menit lah karena marketnya merah kan. Iya, kita kalau ketika lagi market merah kita malah happy ya grup kita ya, malah seru ya. Karena posisi kita lagi nggak punya barang. Biasanya kalau sudah tinggi kita jualan. Tungguin serok aja. Ada yang japri saya sampai bilang ketika market merah mereka teriakin gitu kan, merah kan api, apalagi kita punya sekuritas Henan Putira itu kan ada namanya stock map ya, stock map. Kita bisa lihat kita punya susunan saham tuh, portofolio kita itu kan dalam bentuk map kotak-kotak kecil, itu kan merah semua. Ada yang kasih screenshot sama saya, terus dia cerita, Pak ini saya dari tadi cuma teriak apa, dia lihat portofolio, dia lihat platformnya online trading Henan Putira, dia teriak apa? Burn baby burn gitu. Bakar habis semuanya, bakar habis. Saya mau belanja. Wah, nggak bener, dia bilang, wah kamu nggak bener nih. Tapi habis bagaimana ya, kita pengen belanja gitu ya. Nah, akhirnya kemarin itu ketika mau masuki bulan Desember kan sempat koreksi. Nah, itu kita manfaatin momentum bener itu untuk belanja. Nah, kira-kira ke depannya ini dalam 1-2 hari ke depan masih ada bisa belanja nggak sih? Bu Yes, tetap cari emiten yang belum terbang ya. Kan masih ada beberapa yang masih belum terbang. Oh, masih ada ya, peluang masih ada. Selalu masih ada. Kalau di Winnerstock enak. Kita nggak usah pusing ya. Nanti alert aja, atau kita kalau nggak kita selalu share saham-saham yang posisinya baru mau terbang ya. Iya. Oke. Jadi nggak melulu ngejar yang sudah terbang. Masih ada pilihan lain. Kayak Unilever tuh berapa hari yang lalu kan semua orang malah bilang cut loss gitu kan. Saya udah hampir cut loss juga sih. Terus begitu lihat Remarks EP detected, wah mendingan beli nih. Oh iya. Ya kan? Oke. Sebentar. Kita share. Kita kasih share chart supaya teman-teman bisa tahu ya kayak apa sih. Sebentar, saya ganti ke Unilever ya, Unilever. Minggu lalu Kamis atau Jumat ya kalau nggak salah. Ini dia nih Unilever nih. Sorry. Yang ini. Nah, kita di Winnerstock ada panah yang kuning sama ada panah yang hitam ini, ya kan? Ya, betul. Kalau panah yang dalamnya kuning itu simbol siap beli. Jadi ketika
market ambiar kayak gini, ini saya hapus aja dulu, nggak bingung. Ketika market ambiar turun gitu, dan posisinya sudah di bawah ini, dan besoknya candle-nya berubah jadi hijau, langsung sinyal ini keluar. Jadi teman-teman kita langsung dengan bisa dengan confident ya, bisa dengan confident mulai melihat bahwa wah ini ada peluang untuk buy on weakness, ya kan? Nah, itu beberapa kali kejadian nih. Ini Bapak Ibu bisa lihat nih. Ini lever di sini gitu. Ya kan, dan dia rebound. Nah, kalau kayak yang ini kita bisa lihat di weekly-nya juga tuh, lihat tuh. Ini ketika di bulan Maret kemarin tuh lihat. Begitu marketnya turun, dia keluar. Nah, banyak tuh teman-teman kita kan sempat kan pada waktu itu Unilever juga naik daun ya. Selain Barito, saya ingat banget Unilever juga ada banyak diumumin di grup umum juga banyak yang rekomendasi Unilever. Tapi mereka auto rekomendasi udah telat. Posisi sudah di sini. Saya ingat banget udah di sini. Nah, ketika itu saya bilang sama teman-teman, udah deket villa nih weekly, hati-hati. Nah, udah ketinggalan ya, bahaya. Nah, kita waktu itu fokusnya di sini. Wah, lagi-lagi kita punya idola nih. Ah, ini bulan Maret nih. Wow, naiknya lihat tuh. Dari titik terendah di 400 sekian ya, 450 naik sampai ke 1.400-an. Naik nyaris 3 kali lipat ya waktu itu ya. Keren banget. Nah, terus turun koreksi, dan ini mantul ya dari bawah. Dan dia posisi mulai ini lagi. Nah, ini ada target-target saya nih. Setidaknya Barito saya punya target sampai ke level ini. Wah, yang nonton video ini kelihatan nih petanya Baritonya winner stock sini. Wah, Baritonya winner stock ngeri. Ya, tapi hati-hati jangan salah, kita belinya tuh dari bawah loh ya. Dari bawah. Tapi kalau beli dari sekarang nggak ada salahnya, masih ada 10%. Nah, kita selalu masih bagus. Bagi cuan lah, bagi cuan. 10% aja cukup. Oke, tadi ada pertanyaan gini. Tadi saya tergelitik dengan ketika ada posisi ini rumah sakit mau vaksin, apakah saham-saham rumah sakit akan naik? Wah, ini jujur menggelitik saya karena ketika berbicara vaksin yang naik adalah produsennya sebenarnya ya. Kayak Indofarma, Kimia Farma, terus saya nggak tahu Kalbe jadi buat apa enggak. Tapi ya, setidaknya Kalbe mungkin jadi salah satu distribusi karena dia banyak pemegang license. Kalbe itu pemegang license-nya kalau nggak salah, saya lupa antara Paver atau itu satunya lagi saya lupa. Jadi kalau saya di rumah sakit, jujur saya tidak melihat itu peluang untuk bakal ikutan bullish. Sentimen ada, tapi secara tidak langsung saja. Karena apa? Karena ya saya yakin ketika vaksin, orang tidak perlu ke rumah sakit sebenarnya. Dan saya yakin pemerintah akan buka pintu nggak cuma rumah sakit, karena rumah sakit itu justru jarang terjangkau. Dan mungkin kita harus menjauhkan. Saat ini rumah sakit adalah salah satu garda terdepan untuk jadi tempat karantina, tempat pengobatan COVID. Nggak mungkin orang mau vaksin COVID dibawa ke rumah sakit. Itu logika thinking saya. Jadi pemerintah akan memberdayakan adalah puskesmas. Puskesmas saya rasa ke depan akan jadi ujung tombak pemerintah untuk mendistribusikan vaksin ke masyarakat. Itu lebih cepat ketimbang orang harus berbondong-bondong ke rumah sakit. Kalau puskesmas kan lokal ya, di setiap lingkungan rumah, areal rumah, perumahan, ada saya nggak tahu, satu puskesmas bisa membawa berapa. Kita mesti tanya member kita yang dokter nih. Tapi saya rasa ada kecenderungannya begitu ya, Jadi rasanya rumah sakit belum. Coba kita tes dulu, kita cek ya. Rumah sakit yang kita banyak trading tuh di ini, Mika. Kita lihat di chart weekly-nya masih sideways, walaupun sideways tapi ya potensial breakout. Tapi sentimennya tidak sekuat Indofarma atau Kimia Farma. Kalau kita lihat Indofarma dan Kimia Farma, nah ini kan sentimennya begitu kuat ya ketika dia turun dan dia rebound dengan baik ya.
Itu kan luar biasa sekali ya. Saya ganti chart aja deh. Gini aja. Ya, nah ini sentimennya kuat dan harap diperhatikan. Kimia Indofarma dan Kimia Farma itu sudah mendekati titik tertingginya mereka ketika itu ya. Nah ini kalau saya kecilin chartnya lagi, nah ini titik tertingginya pernah di bulan ini nih, bulan Desember 2018 ya, udah setahun yang lalu. Nah dia udah mulai balik ke sana. Ya, yang sentimen kuat. Terus Kimia Farma juga sama. Ini kalau ini lihatnya weekly bahkan. Ini Kimia Farma bahkan udah all time high-nya, udah breakout ya Kimia Farma. Jadi sentimennya kuatnya di sini justru ya, bukan ke rumah sakitnya gitu. Oke. Kita mungkin bisa mulai beralih ke teman-teman yang mau tanya ya. Ada beberapa teman yang di VIP dulu ya. Ya, kita mulai bahas sebelum saya bahas emiten, atau bahas emiten dulu deh. Kita bahas emiten dulu. Nanti untuk website saya kasih di akhir acara ya. Karena gongnya itu adalah websitenya kita. Itu harus yang the best itu harus kita taruh di belakang gitu ya. Biar nggak pada kabur duluan. Tapi jarang lah ya, kita bahas saham menarik sekali kok. Oke, kita bahas sebelum kita bahas saham, saya mau tampilkan dulu, ini apa namanya, disclaimer kita ya. Saya harus tampilkan disclaimer kita karena acara ini terselenggara bukan, kita tidak untuk apa namanya, untuk ajakan untuk jual beli, tapi merupakan acara ini lebih merupakan untuk pembelajaran ya, pembelajaran teman-teman semua. Ya, ini dia. Saya akan share. Sebentar. Mana tadi? Sudah saya siapin filenya untuk saya share disclaimer. Nah, ini dia. Ya, udah tampil di depan layar monitor Bapak Ibu. Jadi, analisa saham atau rekomendasi atau pembahasan saham kita hari ini itu bukan ajakan jual atau beli ya. Tetap semua untuk pembelajaran, kita diskusi ini buat belajar sama-sama kondisi market seperti apa, kita diskusi bareng. Dan sampai umpama ada dampak negatif dari saham yang kita ulas di sini, dan Bapak Ibu beli dan mengalami kerugian, itu di luar tanggung jawab kita, karena keputusan beli dan jual kita kembalikan ke Ibu Bapak masing-masing ya. Dan itu tidak menjadi tanggung jawab kita penyelenggara event atau acara webinar ini. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Dengan tetap melanjutkan acara ini, nonton di acara ini, berarti Bapak Ibu sudah setuju dengan disclaimer yang kita tentukan bersama ini. Oke, kita mulai share ini ya. Kita coba untuk ulas saham yang pertanyaan yang masuk ya. Ali. Mulai dari Ali ya, Ali. Oke, keren Ali. Di 12.200 kok. 12.200. Oke, berarti posisinya tinggi ya. Nah, kalau di kita winner stock ngelihatnya gampang. Kenapa gampang? Karena Ali itu ada resisten. Di chart monthly-nya ada resisten di 12.547. Yang mana dia berulang kali ini mau breakout nggak jadi. Ya, ini mau breakout nggak jadi. Dan posisinya masih tertekan ya, karena dia belum bisa mampu keluar dari areal itu. Tapi kalau kita lihat dari weekly, peluang untuk naik masih ada. Tapi kita perhatikan dia selama satu periode ini belum mampu bertahan di atas V-line. Jadi kalau bisa, yang ini bisa bertahan di atas V-line dan bisa naik, mungkin target terdekat kita bisa ke ini ya, ke N-line kita, garis N-line, di level 17.000. Jadi Ali saya lihat kalau tidak
belum loadingnya belum terlalu banyak, jangan tambah dulu ya. Pertanyaannya kan biasa kan seringkali, Pak saya mau nambah lagi boleh nggak? Saya baru masuk bertahap kok. Ya udah jangan nambah dulu karena kita lihat posisinya sudah di areal resisten ya. Yang lain next. Pertanyaan berikutnya mungkin yang analisa kita gantian ya, kita gantian. Ada agro di 520. Agro, oke, mulai dari agro. Agro. Saya kasih lihat chart monthly-nya karena ini udah naik tinggi nih ya. Woi, gimana nih? Oke, mulai dari siapa dulu nih? Cies, gimana Ci? Kalau agro 520 kan posisi berarti sekarang sudah profit ya? Ya, udah profit dong. Iya, Posisi itu. udah profit. Ya itu nanti aja kalau misalnya mau lanjut, kita tunggu aja dia bikin candle biru. Oke. Ya, kemudian kalau misalnya dia bikin new low, silakan di taking profit aja. Jadi kalau menurut pengamatan Cies, better sell on strength dong ini ya? Ya, karena tahu sendiri agro juga barang Ya, semi-semi. bukan semi-semi, agro itu termasuk gorengan ya. Ya. Nah, saya mau nambahin sedikit dari ini. Kadang-kadang ada beberapa orang mengenai golden cross. Jangan terjebak dengan istilah golden cross ya. Golden cross itu, contoh ini mau golden cross atau ini sudah golden cross. Golden cross itu adalah salah satu indikator moving average yang mana moving average yang rendah crossing ke moving average yang tinggi, sehingga moving average susunannya itu jadi moving average yang rendah ada di atas moving average yang rendah, yang moving average anggaplah ya 10 sama 50 umpamanya. Moving average 10 ada di atasnya moving average 50. Itu golden cross. Cuma saya harus kasih tahu dulu. Moving average sendiri adalah indikator lagging. Dan golden cross adalah lebih lagging lagi. Karena apa? Moving average-nya sudah lagging, ditambah lagi dia baru golden cross setelah naik. Nah, seringkali orang memutuskan untuk beli jual bahkan ketika dia baru pertama kali golden cross. Padahal itu udah telat menurut saya. Jadi pengamatan CS bagus sekali. Apalagi satu lagi kita lihat, jarak antara candle terakhir dengan selendang cukup jauh ya. Jadi kalau candle merah begini, saran saya the best option adalah sell on strength. Oke, ya bagus. Bagus, wow, keren. Next, apa? Akra 3.215. Akra. Wah, ini ada target saya lagi nih. Kita hapus dulu deh. Gimana Pak target saya nih? Aduh. Ini bocoran-bocorannya banyak nih Akra nih. Wah, Akra. Kenapa saya harus hapus? Karena jangan nanti jadi over ekspektasi. Wah, hold Akra sampai ke 4.500. Waduh. Jadi gini, bagi teman-teman yang tidak terlalu paham, banyak di luar sana trader-trader yang ketika pegang barang itu kuat sekali. Saking kuatnya sampai bisa menyebabkan diri dia juga terluka. Jadi orang tuh kayak pegang landak. Gemes. Lihat landak kadang-kadang kita kan gemes ya kan, kita pegang, tambah kenceng, landak merasa ini ancaman buat dia. Akhirnya apa? Dia mengembangkan durinya dia. Nah, ketika dia mengembangkan duri dia, tangan kita kan jadi luka, betul nggak? Nah, ini filosofi ini yang harus masuk ke pikiran kita. Kadang-kadang kita lihat landak itu kan gemes lucu banget nih. Pegang, ditekan, dia malah dia buka, durinya kena kita dan kita jadi luka. Analogi itu kita lihat, kita gunakan untuk saham ya. Jadi kalau ada satu lagu juga yang buat saya jadi ini ya, too much love will kill you ya. kita terlalu sayang dengan saham ini bahaya juga, nggak boleh juga ya. Kita belajar dari BRI lah awal tahun. Kita too much love sama BRI, akhirnya BRI malah bikin kita jadi luka dalam dan banyak yang trauma gara-gara BRI. Oke, Akra. Akra gimana nih Akra nih? Siapa nih yang mau beranalisa? Boleh.
Ayo, Pak Heri, Bu Pertiwi. Sultan aja dulu. Ayo Pak Heri. Gimana Akra? Akra Weekly. Suara Pak, suara. Ke-mute. Pak, suara. Mikrofonnya kok. Mike. Waduh. Mic-nya, Pak. Pencet mungkin. Pak Erwin bisa ini, di host bisa nggak bantuin di ini? Aku nggak bisa nih. Oke, saya coba. Bisa nggak di-execute? Nggak, saya cuma bisa suruh dia unmute, tapi dia tidak bisa. Iya, nggak dengar. Saya yang bahas deh. Iya. Cik, kamu PM Pak Heri, mute-nya itu. Nah, kalau saya Akra ini, saya melihat dia kan berulang kali mencoba untuk Pak Heri udah bisa? Oke, ya. Oke. Iya. Oke, Pak Heri, silakan. Sorry, bisa diulangi. Akra itu average-nya di berapa ya? Akra 3.000 berapa? 200? 3.215. Oh, posisi udah untung. Ini average-nya Pak Heri, tapi baru aja baru masuk loh. Iya. Ya kalau baru masuk ya mestinya di hold karena keputusan untuk beli berada di candle yang biru atau hijau. Oke. Akra masih bagus sih. Kalau saya lihat dari dua candle ini trennya positif. Oke. Nice. Sip. Kalau dari saya, pengamatan saya, Akra itu berulang kali mau mencoba breakout dari skyline kita nggak bisa. Ya, mau breakout nggak bisa. Dan ini dia dengan strongnya bisa lewat, bahkan melewati, menurut saya ini terlepas dari, memang 3.215 itu adalah, menurut saya titik paling aman, ya titik paling aman. Karena apa? Karena ini ada resisten di level 3110 ini. Jadi kalau mau beli Akra, memang saya komandonya ketika itu adalah tunggu dia breakout 3110 baru boleh beli, dan keputusan beli di 3.200 itu adalah sesuatu yang bagus. Saya lihat yang pegang Akra ini mungkin sudah sempat average up ya, sudah sempat average up. Mungkin dia beli bertahap di 3.150, 3.200 dia tambah lagi. Jadi average-nya mungkin begitu ya, dia nambah terus. Kalau saya lihat dia potensial untuk ke V-line cukup besar, yang mana biasanya kalau lagi tren naik, dia kekuatan dia momentum naik, itu bisa nyampe ke V-line. Pertanyaannya, apakah di V-line dia bisa naik terus apa enggak, itu yang jadi pertanyaan saya. Dan syukurnya kita ada indikator tambahan yang namanya N-line, ya. Ini jadi deviasinya, jadi kayak contoh ini, ya. Ini ketika dia naik, dia kan nggak langsung koreksi. Dia ada momentum naiknya, sempat naik momentum. Nah, cuma belakangan habis itu kan dia ambiar dan tambah ambiar dan tambah ambiar. Jadi saran saya, level ini adalah level area taking profit. Jangan nunggu sampai ke N-line. Di area ini saya rasa ideal untuk taking profit. Kalau dia bisa naik lagi ke atas N-line, silakan Bapak Ibu mulai beli lagi untuk target lebih di atasnya lagi. Sementara saya rasa itu lebih bijak ya untuk kita. Oke, next apa? Antam 1272. Wah, Antam nih nggak usah di-review ini, Antam. Tuh kan keluar lagi. Targetnya keluar lagi. Antam duduk manis dulu saja. Ya, Antam ini kayak yang tadi ya, kayak tadi Akra ya. Saya ulas deh untuk Antam, saya ulas saja ini. Karena Antam ini beberapa kali kayak Akra kan kalau Akra batu sandungannya ada di V-line. Kalau Antam itu ada di N-line ini, dan ternyata dia breakout N-line dan dia bisa naik terus. Nah, ini potensial kalau saya bilang target lanjutannya ke level ini, target lanjutan. Ya. Oke, lainnya Antam. ASI 5638. ASII 5638.
5638. Sorry, kok malah 5638. Maafkan. Mulai blank. Oke, ini ya. Sebelum saya ulas, saya mau tunjukin dulu video winner stock ya. Kita iklan dulu ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan tampilkan yang satu ini. Winner stock ada video company profile loh. Share. Buat teman-teman yang mau belum bergabung, silakan. Kita akan launching website-nya nanti ya. Langsung ajar nih. Ya, itu iklannya. Balik lagi ke... Ya, teman-teman yang mau bergabung ke Winner Stocks VIP, kita undang ya. Mumpung harganya masih harga spesial nih, menjelang akhir tahun. Nanti tahun depan harganya naik. Oke. Ya, kita di Winner Stocks ada grup mentoring yang keren banget. Kekuatan kita itu bukan di trading system sebenarnya. Kekuatan kita itu ada di komunitasnya, ada di saling supportnya. Trading system, apalah arti trading system kalau kita tidak saling support? Ketika market lagi ada goncangan, kita tidak saling support untuk tetap disiplin, untuk tetap berpegangan dengan trading plan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya paling penting adalah di support sistemnya, itu yang paling penting. Oke, sekarang Astra International. Astra International, siapa yang mau analisa nih? Astra nih. Bu Pertiwi deh. Ini Bu Pertiwi kan cukup kenal nih dengan Astra International nih. Wah. Jadi ini konflik nih, enggak bercanda. Kalau tadi belinya di berapa? Sorry, Bu Yes. Average-nya berapa? Tanya tadi average-nya di berapa? 5638. 5638. Masih ini cuan tipis ya. Oke, ini pasti udah di averaging berkali-kali kali ya. Ya. Oke. Kalau saya selalu buat diri saya sendiri ya. Nomor satu tuh saya trading plan. Karena pada saat sebelum kita beli itu saya pengen tahu dulu yang saya targetin berapa, dan makanya saya bilang saya lagi belajar dari Pak Heri itu gimana caranya untuk sabar. Karena saya mungkin karena kebiasaan kemarin yang loss cukup banyak ya. Jadi saya tuh cuma batasin tuh 5 hari tuh saham tuh perform apa nggak perform gitu. Jadi benar-benar volatilitasnya tuh tinggi gitu. Nah, kalau ngeliat Astra ini saya akan diam dulu. Saya kan karena saya udah terlanjur beli dan sebenarnya sudah untung, udah profit kan di bawah 57 kan, closingnya kan 57, berarti kan saya udah untung kan, untung dikit gitu kan. Kalau belum sesuai target saya akan diemin sampai mungkin saya akan sampai ke V-line dulu. Yes. Kalau V-line dia lewat, saya akan top up karena masih ada end-line di situ. Oke. Nah gitu sih Pak Erwin. Jadi saya diemin sampai dia berubah candle-nya hijau atau sampai dengan V-line, saya akan top up gitu. Bagus. Oke, bagus banget itu. Dan saya tambahin sedikit, kira-kira kalau ke level V-line ini potensial ke harga itu dia plus kira-kira above 10% ya, di atas 10%. Dan kalau bisa naik lagi sampai ke level endline tambah 10% lagi. Jadi kira-kira potensial, anggaplah let's say kita nggak usah ambil persis di 20%. Ambil average di bawah 15% aja. Udah oke nggak? Dengan saya lihat kurun waktu, anggaplah di periode
kuartal keempat ini sampai di awal Januari lah. Dalam 2 bulan dapat 15%, yang mana deposito Indonesia saat ini ada di kisaran 3,75% per tahun. Wow, itu big deal buat saya, big deal. Oke, itu pasti saya akan ambil gitu loh ya. Iya. Dan Astra itu adalah perusahaan dengan kaliber besar, dengan dana kelolaan yang market cap yang juga jumbo, jadi why not gitu kan kita berspekulasi di Astra International. Apalagi kita lihat dia kekuatan kemarin ketika dia koreksi, dia tertahan di level ini nih. Level selendang dan level skyline-nya nih. Ini bagus ini, buat saya bagus. Dan dia tidak bikin lower low ya. Candle-nya dia tidak bikin lower low. Itu yang cari catatan kecil buat saya, catatan penting lah yang harus kita pantau juga. Oke, bagus. Mantap. Satu lagi, Ci. Next. BBKP 348. BBKP. Ini kita udah di nomor berapa ya? Ada berapa sih request kita? Nah, nanti kita sampai jam 12 malam. Bahaya juga nih. Ada 33 baru nomor 6. Waduh, cepat aja. Kita cepat aja deh analisanya deh. BBKP di 348. 348. Oke, ya siapa yang mau bahas? BBKP, Pak Heri. Oke, Pak. Iya, BPKB di 348 sih posisi baru masuk atau sudah top up. Tapi kalau lihat pengamatan saya, berarti sudah top up beberapa kali ya, karena sudah beberapa hari chartnya kecenderungannya positif. Betul. Nggak apa-apa sih, di hold aja. Betul. Sip. Targetnya ngikutin target yang di atas aja, yang target 384 masih dapat 9,1% lagi. Ya, oke. Katanya masih oke ya. Saya juga setuju dan Pak Heri masih oke ya. Dan ini menyambung tadi ada pertanyaan mengenai Astra International, bagaimana prospeknya. Kita kembali sebentar ke Astra International sebelum saya bahas yang BBKP ya. Astra International ini prospeknya bagaimana? Saya sudah katakan berulang kali bahwa Astra International ini adalah perusahaan kaliber ya. Dia holding, di mana di dalam Astra International sendiri punya anak perusahaan, ada Astra Agrolestari, ada United Tractor, ada beberapa mungkin yang tidak terlalu kelihatan tapi belum terbukti TBK. Kemarin ada Bank Permata, tapi Bank Permata sudah di Lego ya, sudah nggak di bawah Astra International lagi. Jadi saya melihat ini Astra ini kuat sekali ya, pondasi kuat, dan kita melihat dia diversifikasi usahanya cukup bagus. Ketika di saat ini penjualan mobil kurang laku ya, orang kena pandemi dan sebagainya, ketika awal-awal orang mobil itu menjadi kebutuhan yang kesekian lah, kita nggak jadi utama, jadi orang cenderung nggak belanja. Tapi jangan lupakan bahwa di dalam Astra itu ada di dalam ASI itu ada ALI, ada United Tractor ya. Yang mana menurut saya kemarin sentimen minyak sawit lagi bagus, harganya juga naik di market internasional kan. Terus kemudian United Tractor juga membukukan kinerja positif karena tambang yang dioperasikan oleh United Tractor juga naik, dan ditambah lagi dengan aktivitas pertambangan juga naik ya, meningkat ya. Sebagai catatan, United Tractor itu juga adalah supplier alat berat ya, alat berat untuk tambang. Jadi otomatis menurut saya tetap Astra International akan membukukan angka positif, cuma mungkin tidak sebagus kinerja, tidak sebagus tahun-tahun kemarin. Itu aja sih yang menjadi catatan penting kita. Dan kita optimis ke depan dengan adanya tol Trans Jawa ini, orang jadi berpikir untuk daripada naik pesawat, mereka lebih suka naik kendaraan pribadi. Mungkin ke depannya kendaraan pribadi ini akan lebih laku ya. Sentimen itu akan memicu orang beli kendaraan pribadi. Ya, itulah ya.
dari logical thinking aja, kita nggak usah berbicara mengenai PER, nggak usah bicara PBV, itu percuma lah kita kalau patokannya itu kita akan jadi terjebak ya, akan jadi terjebak. Bukan saya anti dengan itu, cuma nanti kita make it simple aja. Analisa saham itu jangan dibuat rumit ya, kita make it simple, lihat sama kehidupan sehari-hari, masuk nggak dengan logical thinking kita, kalau masuk kita jalan, kalau nggak masuk better jangan gitu. Simple itu aja, as simple as that. Kalau Bank Bukopin ini sejak diakuisisi oleh Bank Kukmin, kok namanya mirip-mirip ya. Dan Bank Kukmin ini punya ambisi menjadikan Bukopin ini menjadi salah satu bank terbesar ya di Indonesia. Dan ada naik peningkatan buku ya, dari buku 3, dia ambisi mau naikin jadi ke buku 4 kalau nggak salah. Bisnis menurut saya ambisinya cukup besar karena BBKP ini masuknya buku 2 kalau nggak salah, belum sampai buku 3 bahkan. Saya nggak tahu juga, mesti dicek juga. Jadi PR-nya cukup besar, jadi jangan kita melihat itu jadi kayak istilahnya kayak gini, kayak memakai itu jadi patokan terus, wah ini bakal kayak BRI, bakal kayak BCA. Oh masih jauh men, masih jauh, tenang aja. Jadi Bank Bukopin ini buat trading dulu aja, ya. Sebenarnya yang ngomongin Bank Bukopin harusnya Bu Pertiwi nih. Waduh, saya lupa, maafkan. Enggak. Nanti ada yang ngomongin ada perbankan lagi kok. Saya oper ke Bu Pertiwi aja. Oke, selainnya Bank Bukopin apa, Ci? PDMN. Wah, ini sekarang gantian dulu. Di 2713. Lebih susah Bank BDMN, Pak, daripada Bukopin. Di 2713. Tapi gini lah, sejak saya pakai chart ya, dulu tuh kan saya benar-benar tuh rajin baca laporan keuangan, bikin apa namanya landscape bla 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 gitu ya. Tapi sejak pakai chart tuh saya merasa tuh jadi waktu saya daripada saya ngulek-ngulek laporan keuangan dan gitu itu ya. cuman lag gitu loh. Jadi sekarang dipublish aja tuh keadaan 2 bulan yang lalu atau sebulan gitu. Betul. Jadi udah nggak valid kan? Betul. Nah betul, itu. Betul banget. Jadi saya udah jarang lihat fundamentalnya, tapi saya lihat juga siapa sih pengelolanya. GCG-nya tuh saya penting banget buat saya. Jadi good corporate governance itu buat saya penting banget. Siapa yang run itu perusahaan, manajemennya gimana, dan majority shareholder-nya tuh siapa. Tapi the way bahwa berapa sih PBV, PER segala macam saya udah jarang lihat. Sekarang makanya lihatnya chart aja gitu. Gitu sih Pak. Ini Pak Heri aja lah, iya benar. Jadi soalnya gini, saya tambahin sedikit. PBV PER itu nggak semua perusahaan bisa kita lihat pakai PBV PER. Contoh industri perbankan. Industri perbankan banyak komponen yang harus kita lihat dari sekedar cuma PER dan PBV. Ada non performing loan yang mesti kita lihat ya nggak Bu ya? Iya betul. Terus ada banyak indikator ya Bu ya. Iya. Bagaimana dia seagresif apa dia menerima debitor baru ya kan. Itu juga penting juga gitu kan. Jadi ya gimana Bu? Iya Pak, nggak apa-apa. Saya coba bantu nih, Iya benar nggak sih gitu ya. Benar. Itu yang menurut saya sedikit banyak jadi alasan kita tidak, daripada kita melihat yang lain itu kita akhirnya memakai kacamata kuda. Kalau bank, pokoknya 4 bank aja deh, Mandiri, BCA, BNI, BRI umpamanya gitu. Padahal ada banyak sebenarnya yang bisa kita lihat sih sebenarnya. Tinggal tergantung profil kita bagaimana gitu kan, profil kita. Nah, kalau dari chart sendiri deh, kalau dari chart ini gimana Bu? Iya, kalau dari chart ini kalau udah terlanjur beli kan ya. Kalau average-nya di berapa nih? Average-nya di berapa tadi? 2713. Oh, wow, udah profit banyak. Ini memang nggak usah dibahas ini. Iya. Let's run the profit. Minta dijepret ini. Pamer. Duduk manis aja udah. Iya nih, wah ngaber ini. Kalau sudah profit mah apapun yang dilakukan pasti benar lah. Pasti benar. Kalau saya lihat sih Bank Danamon. Bank Danamon ini adalah salah satu yang sejak masuknya
Mitsubishi, bener ya Mitsubishi ya ini. Iya, Mitsubishi ya. Sumitomo atau Mitsubishi? Kayaknya Mitsubishi deh. Jadi dan kayaknya belum ada gejala, belum ada tanda-tanda. Pada dasarnya sebenarnya Bank Danamon ini adalah cukup besar. Dia masuk bukunya cukup besar ya. Dia buku 4 kalau nggak salah masuk. Saya lupa ingat juga ini. Sudah lama nggak lihat bank soalnya. Dan yang jadi pantauan cermatan saya adalah ini. Tolong perhatikan, ini chart weekly dan ini transaksi 20 minggunya cuma 46 miliar, which is menurut saya kecil untuk ukuran bank sekaliber Bank Danamon. Jadi kalau saya cenderung hindarin yang kayak begini karena kurang di maintain lah istilahnya. Oke, next line. Habis ini saya tambahin dikit deh, balik ke cost of capital ya. Kalau misalnya kita tahu yang lagi lari itu banyak banget, mendingan apalagi udah profit ya, mendingan taruh aja yang lagi lari banyak, yang seminggu bisa lebih tinggi gitu loh. Itu kalau saya sih. Ya, setuju Bu, setuju. Jadi kita mending cari yang saham yang uptrend dan itu aja gitu ya. Kalau posisi sudah profit gini ya udah duduk manis aja. Yang mana saya lihat chance untuk Danamon untuk naik ke V-line sih cukup besar lah ya. Sabar-sabar aja. Cuma kadang kita suka lihat rumput tetangga lebih hijau ya. Lihat, aduh kok minggu ini aja baru naik 2%. Teman-teman yang di INAF KF kemarin udah 40%, 30%. Sedih nggak sih gitu? Jadi kita main di momentum aja. Kalau buat saya trading main di momentum aja lah. Ya, jangan terlalu fundamental. BSDE kok. Bumi Serpong Damai. Average 1069. Barusan beli. 1069 sih. 106099. Oke. Baru dan kalau saya lihat sih target jangan tinggi-tinggi ya karena jarak ke resisten juga udah nggak terlalu jauh. Sedangkan bantalan supportnya dia jauh, ke bawahnya jauh. Ini yang sering kali saya bilang risk and reward ya. Jadi ke atas itu rewardnya, sedangkan risk itu ke bawahnya. Karena Indonesia kan satu arah. Beli dulu baru bisa jual. Jadi saya melihat kalau jarak ke selendang terlalu jauh. Jadi kalau kita mau dia turun, kalau dia swing, nah kita kan bingung supportnya di mana. Kalau jauh gini berarti kita potensial menderita kerugian lebih dalam. Jadi BSD kalau buat saya perhatikan money manajemennya. Saya nggak minta jual karena potensi naik tetap ada, ke V-line tetap ada. Cuma ketika dia swing hati-hati aja. Ya, oke lanjut selainnya BSD. BTPS average 4.180 sampai 4.300. Ini ada beberapa yang request. Apa? BTPS. Ini ada beberapa yang request average-nya 4.180 sampai 4.300. 4180 sama 4.300. Sampai 4.300. Oke, ada dua posisi berarti ya. BTPS ini karena pada dasarnya saya lihat, nah ini contohnya ya. Yang tadi saya bilang antara risk and reward tadi. Ketika kita Bapak Ibu memutuskan beli di level 4.180 dan 4.300 ini, kita melihat risknya kan cukup jauh di bawah ini. Jadi kayak sekarang dia swing. Nah, kita melihat ini potensial untuk sini gimana nih gitu, ya kan? Nah, ini yang buat saya lihat dia potensial ke sini karena dia cukup nurut nih. Buktinya beberapa kali dia turun ke selendang. Kalau saya bilang kalau sudah kena trailing, kalau udah kena stop loss, jual aja dulu. Nanti kita serok lagi di bawah. Kalau lihat chart daily-nya, nah, kalau lihat di chart daily ini jadi penentuan kita minggu depan ini bukan minggu depan, sorry. Ini saya selalu menganggap ini hari Sabtu nih. Besok kita lihat hari Kamis dan Jumat ya. Kalau dia bisa tertahan di level ini, hold. Kalau dia nggak bisa, better jual dulu. Ya, better jual dulu. Jadi ini benteng terakhir kita di skyline ini, ya. Benteng terakhir. Lanjut. Bull 312. Ya. 312 pas. Oh, barusan. Oke.
Serok bawah nih, jangan-jangan nih. Oh iya. Ya, jangan serok bawah nih 312 nih average-nya. Berharap ini disupport. Nah, kalau saya bilang sama, ini ke bawah ini supportnya cukup besar ke bawah ya. Jadi kalau dia jebol ini hati-hati aja. Sedangkan dia kalau breakout ini ya mungkin masih oke. Cuma kalau bull perhatikan ATR-nya cuma 3, jadi slow banget ya. Jadi abaikan dulu aja. Oke, lanjut. Cepin. Ya. 6271. Oh, sudah profit. 6271 sudah profit. Ya, pas banget seroknya di persis di Skyline nih. Skyline. Wah, jago banget ini. Siapa sih yang ngajarin? Cakep itu, cakep. Siapa yang ngajarin? Pak Erwin itu dari Solo itu yang ngajarin itu. Oke, bagus ya ini ya. Ini Hold oke ya. lah ini. Hold aja. Boleh beli nggak nih? Boleh beli nggak? Oke, boleh beli nggak nih? Coba lihat weekly-nya deh, weekly-nya. Wow, weekly-nya juga trennya juga bagus ya. Ini risk and reward-nya juga bagus. Yang mana di sini support-nya dekat dan posisi juga bullish. Oke, ini silakan dicermatin. Kalau bisa breakout 6775 ini, tambah porsi. Tambah porsi. Ya, tambah muatan. Iya. Tambah muatan. Lanjut. Doit. 442. 442. Siapa yang mau kasih analisa Doit? Ayo. Ya, yang mau analisa Doit silakan. Pak Heri, Cies, Doiders, yang penting duit. Doit ini emiten call ya, call-nya masih naik terus sih. Jadi hold aja, hold dulu. Nanti kalau dia breakdown V-line baru boleh cut loss. Oke, sip, Tapi bagus. tantangan terbesar Doit itu ada di endline. Ya, target Nanti sementara setelah bisa melewati endline baru boleh tambah muatan sih. Ya, betul. Setuju. Nice, keren. Oke, lanjut. Excel 2480. Nah, Skyline weekly ya. 24. 80. Wah, baru masuk dong kemarin. Baru beli nih. Closing. Ya, hold dulu. Lihat daily-nya. Kalau baru beli ya ikutin trading plan aja. Selama dia ada di atas lendang ini, hold lah. Mungkin kemarin malah best buy itu dia beli di situ tuh. Ya, menjelang penutupan dia beli. Bagus tuh. Oke kok ini, sideways. Tambah porsi, kalau besok dia bisa breakout 2600. Average up. Target, and line. Selanjutnya, Friend. Average 82. Ini dia. 82. 82. Wah, belinya di pucuk. Jangan gitu loh. Saya juga kemarin belinya di 80-an, terus average down. Itu gap up loh. Amin. Target nyampe nggak sih? Nyampe nggak sih ke V-line kira-kira? Semoga sampai. Semoga nyampe ya, semoga nyampe. Tenang aja lah. Yang punya friend duduk manis dulu aja. Kalau jangka pendek nih, saya lihat jangka pendek ya. Saya lihat nih. Ini ada kalau lihat transaksi kemarin mestinya bisa sampai. Bisa sampai ya. Keren, Dan ya. ini saya lihat ada kecenderungan cup and handle ya. Ini target saya relevan ya. Oke. Siapa yang belum punya besok di HK semua. ICBP 10.200. Wow. Ini 10.200. Oke.
Aman lah ya ICBP ya. Kalau kemarin masuknya baru sebagian karena dia pas posisi di sini, saya bilang ini buy on weakness ini. Ini manfaatin untuk serok nih. Boleh. Batas bawahnya serok, dia suka ini ya. Suka terdeviasi. Seroknya jaga-jaga di 9625 lah. Moga-moga mantul dari area ini. Oke, lanjut. IMAS. Oh. 920. Berapa? 3.920. Oh, okay. Ini nyangkutnya tahun kapan ini? 3.920. Waduh, nggak kelihatan di chart nih. Oh my God. Nah, ini loh. Terakhir harga itu tahun. Oh, ini. Bener kan saya bilang V-line, N-line. Begitu jebol N-line, selesaikan sudah. Ya kan? Enak ya punya indikator. Jadi itu sebabnya kita teman-teman, Bapak Ibu, bagi yang belum bergabung dan mau bergabung, mau belajar, silakan ya. Jangan sampai terjebak ya. Kalau kebanyakan cut loss juga percuma jadi hilang. Jadi sebaiknya Bapak Ibu investasikan dulu ke ilmu, ke pelajaran, ke tools yang benar sehingga bisa terhindar dari seperti ini gitu. Kalau ditanya apakah IMAS bisa kembali ke level ini, Pak? Waduh. Nggak ada yang tahu. Tapi bisa naik nggak? Bisa saja, bisa. Kayak INAF dan KF. KF bahkan monthly-nya kalau kita lihat dulu sempat itu kita putus asa, toh hari ini bisa naik 1000-an%. Terendah di 500 dan hari ini di 4.800. Naik berapa kali lipat coba? Iya kan? Jadi possible nggak buat IMAS bisa naik kembali ke zaman dulu? Possible saya bilang. Jadi sabar-sabar saja, jangan di average down ya. Semoga bisa dapat profit dari tempat lain. Trading yang saham yang lain aja dulu. Oke, next. Next ada KF 5.000. KF ya di 5.000. Tenang-tenang aja lah, all time high-nya aja 540. Ya berharap aja besok masih naik gitu ya kan. Tadi KF INAF sudah saya bahas di awal. Trennya ini masih belum rampung dan monthly-nya juga all time high ini. Ya kita berharap aja dia momentumnya masih dapat ya, momentum masih dapat. Nggak usah khawatir. Tadi saya ada share berita juga. Pokoknya nanti akan datang kloter kedua vaksin 1.800.000 botol. Jadi total yang masuk Indonesia ada 3 juta ya, 3 juta. Oke, selain KF silakan. LPPF. Masih belum ya, LPPF masih kalau saya bilang, sentimennya masih kurang bagus, dia bisa di atas Skyline dulu. Kalau udah punya boleh ya targetnya ke level Skyline dulu aja, ke level 1830 itu aja dulu. Lanjut. LSIP 12 tipe. Kelihatan. Ya ini kalau bisa naik. Semoga bisa naik ya sampai ke N-line. Kita berdoa aja. Oke, lanjut. PTBA 2.800. Wah, kelihatan nih. Udah di atas N-line, weekly-nya di atas N-line. Oh, ya. Monthly, hold lah. Ini perusahaan bagus nih. Kita lihat nih kan dia naik, turun, dan dia mulai ini. Nah, kalau kayak gini biasanya dia bakal begini dulu nih. Hati-hati ya, bakal swing dulu. Swing. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum masuk, jangan beli sekarang. Kita tunggu dia swing dulu, nanti habis itu dia rebound lagi. Nomor istilahnya J curve, J pattern ya, J. Jadi huruf J naik, cek gini J pattern ya. Oke. Lanjut. TBLA 810.
Ya, ini transaksi hariannya kecil banget. Saya Mm-mm. nggak sarankan ya. Nggak sarankan. Tins. Oke. Tins. 1247. Aman ya, dia ada di atasnya N-line. Si hold ya. Weekly aman. Monthly-nya keren ini. Dia udah bentuknya begini kok tuh, udah mulai comeback lagi. Dan saya lihat dia ada resisten all time high-nya di sini nih. Oh, all time high-nya bukan, Ding. All time high-nya di ini. Tapi di periode ini resisten 1430 bisa dicermatin ya. Kalau bisa breakout ini targetnya bisa ke 1600-an, 1800-an. Silakan dicermatin. Iya, tim hold aja. Saya juga masih hold kok. Woi, Sultan masih hold. Sultan masih hold. Baru 80%. Woi, mantap. Lagi. Tower. 1040. Oh, hold ya. Hold lah, hold. Ini weekly-nya bagus, weekly-nya ada di sini ya, pullback. Siap-siap untuk rebound lagi. Lainnya? UNVR. $8.380 sudah invest 1 tahun. Oh, oke. $8.338. 8390. 38. 8338. Ya. Sudah hold 1 tahun. Kita lihat monthly-nya aja deh. Ya, ini monthly-nya masih di bawah ya, masih di bawah selendang, yang mana saya bilang masih kurang bagus. Jadi, tapi ini potensi. Kalau dia bisa naik di atas selendang sedikit, silakan Bapak Ibu bisa average down. Tapi ini slow. Daripada saya average down di sini, mending saya average down tempat lain. Mending saya beli di tempat lain. Karena toh 1 tahun juga dia nggak kemana-mana. Kalau ruginya belum terlalu banyak, mending uangnya dipindahin aja. Ya, mending uangnya dipindahin aja. Karena secara monthly, kita lihat chartnya Unilever juga posisinya turunnya ke bawah nih. Nih dia turunnya ke bawah. Dia belum bisa breakout ini, belum bisa patah tren downtrendnya. Jadi kalau saya bilang stay away dulu aja deh. Yang lain dulu aja. Oke, lanjut. Wika. 1.800. 1.800. Berarti baru beli nih, karena dia dekat-dekat N-line. Ya. Ini mirip-mirip sama yang lain, yang tadi. Pokoknya kalau sahamnya lagi kejepit gini, kejepit di N-line sama V-line, aduh. Kalau kejepit di N-line sama V-line, kita lihat aja. Pokoknya kalau dia bisa naik bagus, kalau dia jebol V-line ini jual aja dulu. Ini sebenarnya gampang sih. Ini kebetulan supportnya kelihatannya cukup jelas ya, supportnya jelas. PSKT 1076. Apakah masih layak hold? Oke. 1076. Atau 1076 ya. Saya lihat sih ini oke ya. Cuma seperti saya bilang ini tahanannya di bawah. Jadi kurangin muatan. Kalau tahanannya di bawah ini, supportnya masih di bawah, kurangin muatan dulu. Nanti target kalau dia bisa naik lagi, kita baru refresh up lagi. Jadi kalau dia bisa breakout ini, baru cermatin lagi nih. 1240 baru Bapak Ibu silakan cermati lagi ya. Dan ada SIMP. SIMP. Bukan SIMP. Oh, SIMP. Sorry. 176. Wah. Aman sih nih. Oke, sudah jual. Dia masih dekat resisten, jadi silakan di hold dulu ya.
Oke, ini hold dulu aja. Target saya sih setidaknya dia masih bisa ke areal inilah, ke dekat-dekat V-line masih oke ya. Masih bisa dekat-dekat V-line. Next. Sudah habis kok. Oh, sudah habis. Iya. Oke, mantap. Akhirnya Ini 3 ada jam. beberapa pertanyaan di YouTube. Apakah mau dibahas atau? Oke, coba kita bahas. PN. SMRA. SMRA, nah ini udah kena resisten ya, sudah kena resisten dan dia mulai koreksi. Kalau saya bilang sell on strength, ya ini sell on strength. Walaupun di daily-nya kelihatannya masih oke, tapi ini perhatikan kalau dia jebol selendang, silakan dijual dulu ya. Kalau jebol selendang. Tapi kalau dia masih bisa mantul di atas selendang, silakan hold. Terus SMBR tadi udah kita ulas belum? Belum ya? Belum. SMBR, nah ya kalau bisa di atasnya ini cermatin ya, kalau bisa di atasnya N-line, silakan. Tapi kalau dia belum, jangan. Kalau belum bisa, jangan. IRA. Satu lagi IRA. 1655. Oh, di pucuk ya. IRA ini kalau lihat chartnya cukup sudah tinggi ya, sudah tinggi. Kalau dari member winner stock sih nggak mungkin beli posisi udah tinggi kayak begini ya. Kalau sudah punya gimana? Kalau sudah punya masih bisa, mumpung masih bisa jualan dulu. Jualan kalau balik modal silakan dijual dulu ya, jangan ditahan. Kalau mau cari untung, kalau buat saya sebaiknya jangan di saham yang seperti ini ya, cari yang pasti aja, yang bagus, yang valuasinya oke ya. Ada gap lagi ya. Ya. Ada gap di bawah. Oh, ada gap lagi ya. Ini yang saya sebut sebagai gap tuh ini, hati-hati ya. Terus BMRI. Dimas dulu ya, Dimas. Kalau Dimas dia lagi di support nih daily, jadi boleh hold ya, boleh hold. Cuma yang saya khawatirkan itu dia ada gap down itu. Saya nggak tahu itu sentimen apa yang bikin dia gap down. Dividen Pak, bagi dividen dia. Oh, bagi dividen. Oke. 5 perak waktu itu. Ya. Dividen kalau buat saya dividen better jangan dikejar ya, dividen ya. Dividen hindarin aja lah, bagi dividen hindarin. Oke, terus Asri. Asri juga kepentok-pentok terus mau nggak bisa ya. Jadi kalau saya bilang Asri jualan dulu. Kalau dia bisa breakout N-line silakan ya. Tadi apa tadi? BMRI. BMRI gimana nih BMRI? Hold ya, gampang. Hold. Kalau weekly-nya, weekly-nya trennya bagus ya. Dia membentuk huruf Z ini, huruf C pattern ini. Ini hold. Kemudian INKP. Waduh, keluar. Hapus dulu. Weekly-nya masih oke, monthly-nya juga oke. Jadi hold aja ya, INKP hold aja. Kemudian, nah ini ERA. Ini saya memperlihatkan teknik analisa cepat ya. Jadi kita bisa dipraktekkan. Maksudnya dengan trading system kita bisa analisa, mengambil keputusan buy sell dengan lebih cepat ya. Kalau ERA posisi di 1915. Coba kita cek. Baru beli ini. 1915. Oh. Oke. Tapi masih aman. Saya bilang masih aman, nggak usah khawatir. Ini memang areal belinya karena dia harus bisa breakout kemarin. Kalau kemarin malah belum boleh beli. Dia harus breakout level 1900 baru aman dan ternyata dia udah bisa ditutup di atas itu. Jadi peluang saya lihat ERA masih oke. Masih aman ya. Dan ini monthly-nya juga masih trennya dia udah breakout downtrend. Jadi kalau kita lihat ini kalau dibikin garis trend line di monthly-nya dia udah keluar dari area downtrend-nya. Jadi saya lihat ERA aman untuk di collect.
Medco. Ira tadi udah dibahas ya. Nanti Ya. akan di ini. Medco masih aman dong ini punyanya Kanjeng. Masih aman. Kalau turun kalau turun dibeli lagi ya Pak Kanjeng. Wah, tenang lah ini. Manlinya juga oke ya. Manlinya berusaha keluar dari V-line, bukan berusaha, dia sudah di atasnya V-line. Jadi aman. Targetnya Medco harus di atas 620 secara mandiri. Selama Kanjeng masih pegang mah kita hold aja. Oke. Jadi aman ya, aman. MAPI juga aman, weekly-nya dia baru rebound ya. Nah, ini kalau dia biasa di atas selendang, good. Lanjutkan. BBNI. Wow, BBNI aman, jelas aman ya. Daily di atas N-line, kalau weekly-nya wah, di atas V-line. Siapa yang mau beli? Oke, Adaro. Nah, kalau bicara fundamental, laporan keuangan mungkin banyak yang belum bagus saat ini. Tapi kalau kita bicara sentimen, itu beda cerita lagi. Karena kalau kita berbicara sentimen, itu adalah ekspektasi orang. Berharap next akan membaik atau next dia akan positif. Laporan keuangan, kita masih bicara laporan keuangan ya. Tapi seringkali kinerja perusahaan, apakah nanti sesuai ekspektasi apa enggak, kita nggak tahu. Jadi chart itu sebenarnya di-drive oleh sentimen. Chart itu di-drive oleh expect. Itu maksudnya saya, kenapa saya lebih percaya chart daripada fundamental. Karena tadi Bu Pertiwi udah bilang, laporan keuangan itu yang saat ini selalu kita lihat, itu delay 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Bukan mencerminkan kinerja saat ini. Contoh, Indonesia kemarin diramalkan masuk resesi. Benar-benar di kuartal ketiga resesi beneran. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonominya minus. Tapi begitu memasukin kuartal keempat, orang ekspektasinya kan naik. Karena apa? Walaupun minus, tapi minus di kuartal ketiga itu membaik. Nah, kuartal keempat ini laporan keuangan kan belum keluar. Betul nggak? Jadi, otomatis kita bilang gimana? Karena kuartal ketiganya membaik, harapan kita di kuartal keempat jauh lebih baik. Jadi sekali lagi yang kita tradingkan saat ini adalah ekspektasi market, sentimen dari market. Itu sebabnya kita butuh chart. Kalau kita nggak punya chart, berarti sama saja Bapak Ibu trading monkey, ya monkey trade. Apa itu monkey trade? Silakan Bapak Ibu cari karikaturnya. Nanti saya akan coba share di grup bagaimana monkey trade itu sangat menggugah para investor. Bagaimana caranya mereka menggoreng monkey sampai monkey udah habis di hutan, dan pemburu monkey yang tadinya jual dengan harga tinggi karena monkey sudah tidak ada di hutan, mereka buyback. Monkey-nya di buyback dengan harga tinggi, dan ketika mereka sudah buyback, mereka nggak tahu mau jual ke siapa lagi. Jadi bahaya. Ya. Patokannya pokoknya sama chart. Oke? GIAA weekly masih oke, tapi saya jujur kalau ini lagi-lagi kita berbicara mengenai sentimen dan ekspektasi. Kalau laporan keuangan GIAA nggak mungkin bagus, karena sepanjang 2020 penerbangannya hancur. Jadi kalau kita Bapak Ibu beli hari ini, yang Bapak Ibu beli adalah beli mimpi. Someday Garuda akan mengudara lagi dengan lot penerbangan yang tambah besar. Itu kan mimpi kita nanti, someday. Jadi hari ini sudah terjadi belum? Belum terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu patokan fundamental untuk beli Garuda hari ini, bagaimana? Nggak mungkin seorang fundamentalis akan berani beli Garuda. Karena laporan keuangan Garuda nggak pernah plus. Saya tekankan, tidak pernah plus. Laporan keuangannya minus terus. Jadi Garuda ini bukan emiten yang layak investasi. Tapi untuk trading, Bapak Ibu harus pakai chart. Kalau Bapak Ibu nggak pakai chart, jangan trading Garuda. Udah gitu aja. Kecuali Bapak Ibu monkey trade. Nanti kita akan adakan lagi tanggal 12-12. Pastikan Bapak Ibu join, bergabung bersama kita, supaya nanti bisa bisa nanya, kita bisa ulas lagi. Bahkan yang 12-12 itu kita bikin spesial karena kebetulan bikinnya di hari Sabtu, jadi
Bapak Ibu kalau mau nanya buat minggu depannya, planningnya lebih jauh, lebih panjang. Oke, itu dulu dari kita, tim Winners Talks. Terima kasih sekali Bapak Ibu mau meramaikan acara kita, webinar ini. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Bu Pertiwi, Pak Heri, dan Si Jessica yang mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber bagi Bapak Ibu semua. Kita beri aplaus dulu bagi bintang tamu kita. Thank you, congrats ya. Nanti kita see you tomorrow. Moga-moga tomorrow marketnya bullish semua ya. Amin. Ya. Amin. Sip, Tadi sip, sip. semoga ulasan kita berguna dan besok bisa dapat ini semua ya, bisa dapat manfaat dengan baik. Oke, thank you semua. Jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan. Jadi dampak yang baik bagi lingkungan itu simple kok. Kita pakai masker, kita jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Dengan melakukan itu buat diri kita, kita sudah menjadi dampak buat lingkungan kita semua. Oke, akhir kata, stay safe, stay healthy, dan God bless semua. See you tomorrow. Bye. Ya, terima kasih. Sip, sip, sip. Ya, terima kasih teman-teman.